Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Kali ini fokus kita pada materi polimer. Polimer merupakan suatu makromolekuler. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Polimer dalam kehidupan dapat digunakan sebagai pipa pralon PVC. Ya. Yang kedua, untuk teflon, panci anti lengket. Berikutnya, untuk bantal dari dakron. Selanjutnya, bisa juga digunakan untuk benang atau tali, berasal dari nilon 66, suatu polimer. Kemudian stop kontak itu dari bakelit. Bakelit adalah suatu polimer. Kemudian beras. Amilum adalah suatu polimer di dalam beras. Kemudian styrofoam ini juga suatu polistirena merupakan polimer. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Dampak penggunaan polimer. Jika polimer penggunaannya tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kenapa? Karena bahan-bahan polimer umumnya tidak mudah hancur, sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Sehingga bagaimana cara mengatasinya? Bisa menggunakan suatu proses yang namanya daur ulang. Bisa juga membuat suatu plastik yang dapat diuraikan. Lanjut. Makromolekuler atau polimer. Makromolekuler adalah molekul raksasa. Molekul yang ukurannya besar. Di dalam makromolekuler yang kita pelajari nanti adalah polimer, kemudian karbohidrat, yang ketiga protein, dan yang keempat adalah lemak. Kalau kita buat suatu urutan, maka yang kita pelajari sekarang ini adalah polimer. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Struktur dari polimer. Secara umum, kita tulis seperti ini. Unit 1, unit 1, unit ini bergandeng dan seterusnya. Inilah struktur polimer. Jadi, saling bergandengan membentuk suatu polimer. Antar unit bergandengan. Ini bisa ditulis seperti ini. Jadi, unit pembentuk polimer sebanyak N kali. Ya. Nah, inilah rumus dari polimer. Unit ini merupakan monomer, yaitu satuan penyusun polimer. Nah, dalam hal contoh struktur ini adalah unitnya sama, maka sejenis. Polimer strukturnya bisa juga yang nomor 2. Ini gambaran polimer secara umum. Nah, seperti ini. Kita gambarkan segi 4, segitiga, segi 4, segitiga, dan seterusnya. Ini juga merupakan suatu polimer. Jadi berulang. Kalau kita rumuskan, bagian mana yang berulang? Yaitu segi 4 dan segitiga. Nah, maka ini satuan penyusun polimer. Inilah polimer juga. Jadi satuan penyusunnya tidak hanya kotak saja, tetapi kotak dan segitiga. Menunjukkan penyusunnya 2 tetapi berbeda. Sehingga segi 4 dan segitiga merupakan monomer. Nah, di sini monomernya berbeda jenis. Lanjut. Nah, sekarang masih pada struktur polimer, tetapi agak
lebih operasional. Nah, ini polimer penyusunnya adalah etena. Jadi unit penyusunnya etena, etena, etena. Saling berhubungan terus, maka membentuk polimer. Nah, ini kalau ditulis menjadi polietena. Nah, jadi disingkat N kali. Poli itu banyak. Jadi etena yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Etena merupakan monomer. Ini sejenis karena penyusun monomer satu dengan yang lainnya semuanya sama. Yang kedua, di sini ini juga suatu polimer. Penyusunnya berbeda. Di sini heksametilen diamin asam adipat. Heksametilen diamin asam adipat. Nah, bagian mana yang berulang? Itu heksametilen diamin dan asam adipat ini. Sehingga kalau polimer ini ditulis, nah ini merupakan penyusun polimer. Ini adalah nilon 66 N kali. Heksametilen diamin dan asam adipat merupakan monomer penyusun nilon 66, tetapi ini berbeda jenis. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Penggolongan polimer. Polimer berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi polimer alam. Contohnya protein, karbohidrat, selulosa, karet alam, amilum, dan lain-lain. Selain polimer alam, berdasarkan asalnya juga ada polimer sintetis, artinya polimer yang dibuat oleh manusia. Kalau polimer alam memang tersedia di alam. Polimer sintetis itu nilon, PVC, teflon, polipropilena, politena, dan lain-lain. Penggolongan polimer berdasarkan monomer penyusunnya dikelompokkan menjadi homopolimer. Artinya monomernya sejenis. Contohnya poliisoprena, PVC, teflon, politena. Berdasarkan monomer penyusunnya, selain homopolimer juga disebut copolimer. Artinya monomernya berbeda jenis. Contohnya dakron, nilon, poliester. Penggolongan yang lain berdasarkan pembentukannya, maka dapat dikelompokkan menjadi polimer adisi berdasarkan dari reaksi adisi dari ikatan rangkat menjadi ikatan tunggal. Contohnya politena, stirena, polipropilena. Yang kedua, berdasarkan pembentukannya ada polimer kondensasi. Pembentukan polimer dengan melepas molekul kecil dari reaksi kondensasi, contohnya nilon, baklit. Kemudian penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap panas dapat dikelompokkan menjadi polimer termoplas, yaitu polimer apabila dipanaskan dia akan melunak. Kemudian kalau dingin dia akan keras kembali. Sehingga jenis polimer seperti ini bisa dibentuk. Contoh nilon, politena, PVC. Berdasarkan sifat terhadap panas, selain polimer termoplas ada juga polimer termoset. Polimer tidak dapat dilunakkan sehingga sulit untuk dibentuk. Contohnya baklit, poliester. Lanjut. Polimerisasi. Polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer. Ada poliadisi dan ada polikondensasi. Poliadisi reaksi penggabungan dari monomer-monomer yang berikatan rangkap diubah menjadi polimer yang berikatan tunggal. Polikondensasi reaksi penggabungan monomer-monomer menjadi polimer
disertai pelepasan molekul kecil. Contoh molekul kecil yang dilepaskan biasanya H2O atau NH3. Lanjut. Poliadisi. Dasar reaksinya adisi. Kalau monomer bergabung, maka monomernya harus ikatannya rangkap, membentuk ikatan tunggal. Yang contoh pertama, polietena atau politena. Monomernya adalah etena. Rumus kimianya ini ikatan rangkap. Politena merupakan plastik lentur tahan api lunak dalam air panas. Homopolimer, jadi monomernya sama. Polimer sintetis, berarti buatan. Reaksi pembentukannya, ini etena, ditambah dengan ini etena, maka bagian ikatan rangkap ini dibuka, diadisi, ini juga terbuka, satunya juga ini terbuka, ini nanti juga akan terbuka, sehingga akan berikatan antar molekul etena. Kalau kita tulis seperti ini, politena, jadi N kali. Bisa digunakan politena untuk sepatu, bisa juga untuk ban mobil. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Masih pada polimerisasi. Yang kedua, poliprena atau polipropilena. Monomernya propena. Rumus kimianya ini ada ikatan rangkap, termasuk homopolimer. Merupakan polimer sintetis berupa plastik keras, sukar melebur, dan dapat terbakar. Reaksi pembentukannya, ini kita susun seperti ini, propena, kemudian propena yang lain. Nah, ikatan rangkap semuanya dibuka ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Sehingga ini berikatan dengan molekul propena yang lain, kita singkat seperti ini, sehingga N kali. Nah, ini ikatan dengan molekul yang lain, ini ikatan molekul yang lain. Namanya poliprena. Penggunaannya bisa untuk helm proyek, bisa juga untuk membuat ember plastik. Lanjut. Yang ketiga, polivinil klorida atau PVC. Monomernya vinil klorida. Rumus kimianya ini ada ikatan rangkap. Homopolimer termasuk polimer sintetis. Reaksi pembentukannya ini vinil klorida dengan vinil klorida, maka ikatan rangkap saling dibuka. Ini ke kiri, ini ke kanan untuk mengikat molekul yang lain. Ini juga demikian ikatan rangkapnya. Sehingga inilah rumus kimia polimer dari PVC, polivinil klorida. Jadi ini berulang sampai N kali. Penggunaannya sebagai pipa pralon. Lanjut. Yang keempat, teflon. Monomernya adalah tetrafluoroetena. Ini ada ikatan rangkap, rumus kimianya ini, termasuk homopolimer dan polimer sintetis. Reaksi pembentukannya, ini suatu tetrafluoroetena dengan tetrafluoroetena yang lain. Ikatan rangkap dibuka ke kiri dan ke kanan. Ini juga dibuka ke kiri dan ke kanan untuk berikatan molekul yang lain. Sehingga ini N kali, karena ini berulang sampai jutaan kali. Sehingga inilah yang namanya teflon atau politetrafluoroetena. Penggunaannya untuk panci anti lengket. Bisa juga untuk alas setrika anti lengket. Lanjut. Yang kelima, poliisopren atau karet alam. Monomernya 2-metil-1,3-butandiena atau isoprena. Rumus kimianya ini ada ikatan rangkap, termasuk homopolimer, polimer sintetis. Reaksi pembentukannya adalah ini sopren, ini isopren. Ikatan rangkap ini membuka sehingga nanti yang tengah ini membentuk ikatan rangkap. Ya, ini buka kiri kanan untuk mengikat molekul yang lain sehingga hasilnya inilah karet alam atau poliisoprena. Ini berulang N kali.
Penggunaannya bisa digunakan untuk selang karet, bisa juga untuk karet seal pada tabung gas. Lanjut. Yang keenam, poliakrylonitrin atau Orlon. Monomernya adalah akrylonitril. Rumus kimianya ini ada ikatan rangkap homopolimer, polimer sintetis. Bagaimana reaksi pembentukan? Nah, lihat. Akrylonitril direaksikan dengan akrylonitril, membentuk ikatan rangkap membuka ke kiri, ini ke kanan. Tujuannya untuk mengikat molekul yang lain. Nah, inilah polimer dari Orlon atau poliakrylonitrin. Penggunaannya untuk kaos kaki, bisa juga untuk baju, dan bisa juga untuk karpet. Ini hanya salah satu contoh. Lanjut. Polymethyl metakrilat, PMMA atau plexiglas. Wujudnya plastik bening keras. Monomernya metil metakrilat. Rumus kimianya ini ada ikatan rangkap, termasuk homopolimer, polimer sintetis. Reaksi pembentukannya kita lihat, ini metil metakrilat dengan metil metakrilat. Ikatan rangkap ini dibuka ke kiri ke kanan untuk mengikat molekul yang lain. Sehingga inilah berulang N kali. Inilah PMMA atau polymethyl metakrilat. Penggunaannya plexiglas. Penggunaannya untuk kaca jendela pesawat. Bisa juga digunakan pada lampu belakang mobil. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Polimerisasi, reaksi pembentukan polimer. Yang kedua adalah polikondensasi. Jadi monomer-monomer bergabung disertai pelepasan molekul kecil. Ini ciri-ciri dari polikondensasi. Molekul kecil biasanya H2O atau NH3. Yang pertama, nilon 66. Monomernya asam adipat, rumus kimianya ini, dan heksametilin diamin, rumus kimianya ini. Copolimer, ya, karena monomernya berbeda jenis. Polimer sintetis, reaksi pembentukannya ini adalah asam adipat direaksikan dengan heksametilin diamin, maka bagian yang lepas adalah OH dan ini H pada heksametilin diamin. Hingga nanti ini bertemu membentuk H2O. Ya, inilah nilon 66, ini bergandeng. Jadi ini begitu lepas, ini menggandeng heksametilin diamin. Di sini letak ikatannya. Ditambah dengan H2O. Nilon 66 digunakan biasanya untuk benang atau tali. Nilon 66. Lanjut. Yang kedua, baklit. Monomernya adalah fenol. Rumus kimianya ini dan formaldehid, COH. Copolimer karena monomernya berbeda jenis, termasuk polimer sintetis. Reaksi pembentukannya ini fenol, kemudian dengan formaldehid. Jadi bagian yang dilepaskan ini OH, ini H, sehingga nanti membentuk H2O. Ini tangan yang kosong berikatan dengan formaldehid yang lain. Sehingga inilah N kali baklit plus H2O. Ini molekul kecil yang dilepaskan. Penggunaan baklit itu adalah untuk stop kontak listrik. Lanjut. Yang ketiga, dakron atau polyester atau tetron. Monomernya asam teretalat. Rumus kimianya ini dan glikol. Kita tulis OH-nya ada 2. Copolimer termasuk polimer sintetis. Reaksi pembentukannya ini asam teretalat dengan glikol. Bagian yang dilepaskan adalah ini OH dari asam teretalat dan H dari glikol. Sehingga nanti yang dilepaskan molekul H2O. Kemudian ini digunakan untuk mengikat molekul glikol. Sehingga inilah
tetron atau dakron plus H2O. Penggunaannya untuk bantal salah satunya. Lanjut. Polimer alam. Kalau kita rangkum dari apa yang kita bahas tadi, pati atau amilum itu monomernya glukose, polimernya kondensasi, biji-bijian contohnya. Yang kedua, selulose, monomernya glukose, polimerisasinya kondensasi, contohnya sayur, kayu, kapas. Yang ketiga, protein, monomernya adalah asam amino, pembentukannya berdasarkan kondensasi, contohnya susu, daging, telur, wol, sutra. Yang keempat, asam nukleat, monomernya nukleotida, proses pembentukannya kondensasi, contohnya molekul DNA dan RNA pada sel. Yang kelima, karet alam, monomernya isoprena, pembentukannya melalui adisi, contohnya getah pohon karet. Lanjut. Polimer sintetis. Yang pertama politena. Monomernya etena, polimerisasinya adisi, contohnya sepatu, ban mobil. Kemudian ini adisi ya. Polipropilena. Monomernya propena. Helm proyek. Ember plastik. PVC, monomernya vinil klorida, polimerisasinya adisi, contohnya pipa pralon. Teflon, monomernya tetrafluoroklorida, polimerisasinya adisi, contohnya untuk panci anti lengket, alas setrika. Kemudian orlon, monomernya akrilonitril, polimerisasinya adisi, contohnya kaos kaki tadi, baju. Lanjut, karpet. Polimer sintetis. Yang keenam, PMMA, plexiglas, metil metakrilat, adisi, polimerisasinya, kondensasi, ini nanti ya, kaca jendela pesawat, lampu mobil bagian belakang, nilon 66, monomernya asam adipat, dan heksametilin diamin, polimerisasinya kondensasi, digunakan untuk benang tali. Baklit, monomernya fenol dan formaldehid, proses pembentukannya kondensasi, digunakan contohnya stop kontak listrik. Dakron, monomernya asam teretalat dan glikol, polimerisasinya kondensasi, contohnya bantal. Jangan lupa klik subscribe. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.